Oke, selamat sore teman-teman. Kita mulai ya market review kita untuk hari Rabu ini ya. Kita mungkin lihat pertama ini yang IG, moga-moga kelihatan ya. Ini yang kita lihat pertama adalah ISG ya. ISG hari ini masih itu ya, seperti kayak dipaksain untuk tetap berada di jalurnya ya. Ini padahal pagi kan udah turun lumayan 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 dalam ya. Udah turun lumayan. Terus kemudian penutupan ya. Saya kalau tidak salah ingat itu pada saat penutupan atau menjelang penutupan lah itu habis itu dinaikin. Itu pasti ada hubungannya sama big cap ya. Yang kalau enggak kenaikannya tidak mungkin sedrastis itu ya. Jadi benar udah turun lumayan gede ya. Ini kalau kita lihat di 1 jam deh. Ya ini kemarin kan turunnya udah lumayan tuh ya. Kemudian habis itu dinaikin. Ya ini nih ya teman-teman mungkin bisa lihat ini cuma setitik doang ya nggak tahu kelihatan kali ya ini jadi pada saat berarti setelah penutupan terus habis itu pasca penutupan itu ada kenaikan yang lumayan signifikan ya jadi dari ini posisi 7.300 terus habis itu tiba-tiba loncat ke 7.350 mungkin ini kalau pakai line chart mungkin lebih kelihatan ya itu kurang lebih indeks harga saham gabungan. Jadi ya kalau kita masih melihat pola-pola seperti ini ya, dia masih cukup dijagain ya. Ya, oke untuk indeks harga saham gabungan kurang lebih begitu. Kemudian, oh ya, saya mungkin akan sedikit berkomentar mengenai ini kemarin ya ada yang apa ada komen begini. Apa kalau nanti misalnya kayak contoh misalnya kayak Sido gitu ya, Sido misalnya. Ini kan Sido naiknya lumayan tinggi ya. Nah, ke Sido naiknya lumayan tinggi tuh dari bawah tuh ya. Naik terus ke atas kan. Nah, yang kita mau lakukan apa? Kita mau tunggu kan sebenarnya adalah pada saat dia koreksi ke bawah. Kenapa? Karena metodenya kita ya sekali lagi setupnya kita menunjukkan bahwa pergerakan Sido ini itu cenderung masih akan ada retest sekali lagi. Nah, apakah pada saat retest itu kita akan ngambil apa enggak? Ya. Nah, yang teman-teman udah tahu pertama adalah kita mau lihat pergerakan harga pada saat dia turun itu seperti apa. Itu adalah poin pertamanya ya. Pergerakan harga pada saat dia turun itu kalau dia momentumnya besar tentu kita nggak ngambil. Tetapi kalau momentumnya sesuai, maksudnya pergerakannya turun ke bawahnya sesuai, momentumnya terus mengecil, volumenya mengecil ya, volume per analisis ya. Nah, artinya berarti kita tinggal siap-siap untuk nampung, betul ya? Ya, itu makanya gunanya technical. Ya, untuk membaca, gue boleh nggak ngambil di harga diskon. Jadi bukan cuma melulu menarik garis. Garis itu juga nggak ada gunanya kalau teman-teman tidak bisa membaca psikologi di dalam pergerakan harganya. Karena kalau dia turun dengan momentum, masa lu nampung itu kan namanya menangkap pisau jatuh, ya kan? Jadi ada teorinya, ada teori untuk kita praktekin. Oh, gimana cara kita menampung saham tersebut. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat yang Sido punya, kita tahu bahwa dia sedang ada di fase B kan. Yang kita mau tunggu selanjutnya adalah apakah di fase C-nya pada saat penurunan ini akan terjadi yang namanya spring atau tidak. Ya, kalau dia terjadi spring, ya, itu adalah harga diskonnya kita. Nah, terus kapan dong dia turunnya? Bagaimana kalau dia nggak turun-turun? Nah, kalau dia nggak turun, kita tinggal cari apa? Tinggal cari best dari atas. Ya kan? Kita tinggal cari best dari atas, di mana risk kita kecil. Lu kalau masuk sekarang, coba bayangkan. Risk kita di mana? Di bawah sini. Ya kan? Itu kan tidak mungkin kita lakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari metode, oh ini kemungkinan besar masih akan ada penurunan sekali lagi ya untuk koreksi. Nah, kalau teman-teman lihat dari sentimen yang ada, ini mungkin kejar dividends kan. Nanti kalau udah ketahuan dividends, nah mungkin nanti akan ada koreksi kan setelah dividen biasanya akan terjadi koreksi pada harga kan. Ya, nah itu sentimen. Jadi kita cuma melengkapi aja dengan teknikal dengan sentimen. Kemudian, apakah kita nggak pakai fundamental? Ya tentu kita pakai. Ya kenapa? Karena kita nggak mau terjebak pada pergerakan-pergerakan harga yang semu, ya kan? Nah, kalau memang metodenya mengatakan bahwa dia masih akan turun, nah kita mau lihat pada saat penurunannya harus seperti apa? Kan ada aturan-aturannya. Ya, nah itu gunanya semua aturan, kemudian apa yang kita lakukan dan plus satu lagi jangan lupa yaitu waktu. Ya, waktu. Kita
terbiasa terbiasa di apa ya, dicekoki di media sosial yang mengatakan bahwa kalau lu trading besok akan kaya raya. Kalau lu trading lu masuk ke saham ini besok dia akan jadi beggar dan lain sebagainya, ya. Itu kan kata media sosial di mana mungkin dia baru pertama kali dapat cuan terus habis itu diposting di media sosial bahwa dia cuan gini. Padahal loss-nya dia nggak pernah ngomong. Jadi kita tidak melakukan hal kayak gitulah ya. Itu adalah ya saya bilang semu banget lah. Kalau teman-teman kita trading cuman ngejar sesuatu yang seperti itu. Ya itu kan di medsos ya. Kenyataannya seperti apa kan kita nggak tahu. Dia jalanin seperti apa. Jadi otomatis sekarang teman-teman ya, pokoknya ingat aja, mungkin ini orang baru ya, mungkin yang baru-baru ikutan ya. Kita tidak trading dengan emosi ya, cuman apa ngarapin, oh ini kira-kira gue akan cuan seberapa, gue akan silau dengan keuntungannya. Enggak. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam trading adalah selalu kita mikirin resikonya. Kalau gue masuk, resiko gue berapa? Itu yang paling penting yang mesti teman-teman ketahui. Kenapa? Karena resiko itu mengurangi modal kita. Kalau soal keuntungan, itu udah nggak usah terlalu dipikirin. Kenapa? Keuntungan berapa gede pun itu kan nanti kita tinggal ikutin dengan trailing stop. Kita jagain ya, kita jagain. Tetapi yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah ini kalau gue masuk nih, resiko gue berapa? Ya makanya bolak-balik kita selalu berkata, kalau teman-teman selalu bilang kan, trading itu apa? Bisnis kan? Ya. Nah, kalau lihat dari kenyataan hidup yang ada, bisnis itu ada nggak yang langsung tiba-tiba untung? Ya, bukan maksudnya tiba-tiba untung, langsung tiba-tiba menjadi sukses. Ya, pokoknya gue bisnis apapun gue buka dia akan langsung untung, ya, langsung menjadi sebuah bisnis yang sangat sukses. Kalau memang bisnis itu semudah itu, tentu nggak ada orang yang mau jadi karyawan. Semua orang akan berbisnis, betul nggak? Ya, karena bisnis itu tidak cuma di situ. Yang dipikirin orang sebelum memulai bisnis itu apa? Kalau ini berhasil, bagaimana? Kalau ini gagal, apa yang harus gue lakukan? Gitu ya. Jadi nggak semua pebisnis selalu berpikir bahwa oh nanti kalau misalnya gue bikin bisnis begini, dia akan untung segini. Begitu buka, ya, begitu teman-teman buka, apakah itu akan langsung terjadi seperti yang teman-teman harapkan? Misalnya, gue di bisnis plan ya, bisnis plan kan bagus banget ya. Buka hari pertama, kemudian sewa influencer, terus habis itu ramai banget. Nah, apakah selamanya akan ramai? Teman-teman bisa lihatlah kenyataan di lapangan yang terjadi ya. Awal-awal bisnis itu ramai sekali. Ya, mungkin kalau di trading teman-teman masuk pada saat zaman di mana indeks itu lagi bullish-bullishnya. Di mana lu tutup mata aja udah bisa untung kayak waktu zamannya Covid ya. Nah, waktu zamannya Covid kan lu tutup mata aja bisa untung gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang ya menyepelekan yang namanya technical, yang namanya manajemen risiko. Kenapa? Karena gue masuk di saham apapun kelihatannya jalan gitu. Ya. Nah, demikian juga kalau teman-teman lihat di bisnis-bisnis yang ada, dilihat di awal dia kan sewa influencer, bayar iklan, bla 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 segala macam ya. Ramai di awalnya. Begitu ramai, begitu booming, kita mau ikutan. Begitu mau ikutan, lah kok tidak seperti apa yang diterangkan, ya, apa yang diceritakan, apa yang digambarkan. Betul nggak? Kenapa? Ya karena ini bagian yang mungkin teman-teman lihat di media sosial itu lebih ke arah ya mereka mau jualan, ada jualan something, ya kayak bisnis yang viral itu ya, dia pasti mungkin akan jualan franchise-nya kan, ya. Demikian juga mungkin teman-teman lihat di apa namanya, mungkin di iklan-iklan gitu ya. Ada yang jualan kelas ya kayak kita lah ya, kayak kita jualan kelas gitu ya. Tetapi waktu mereka jualan kelas, agar teman-teman ikut gimana caranya? Oh ini cuan segini, cuan segini, cuan segini, cuan segini. Ya, ini bisa cuan 100%, nanti akan jadi beggar. Ya, oke lah, saya nggak nyalain sih mereka kalau jualan ini kayak gitu ya. Contoh misalnya kayak kita lah, kita jualan tuh hampir boleh emang nggak pernah bilang-bilang soal cuan kan. Ya lu mau ikut, ayo. Lu nggak mau ikut, silakan. Teman-teman juga bisa belajar dari mana aja gitu kan. Ya bagian dari marketing memang katanya harus, ya lu promosi dong yang gede-gedean gitu kan. Enggak. Kita kalau jualan, itu lebih ke arah mindset. Teman-teman kalau mau ikut silakan. Nggak mau ikut juga nggak apa-apa gitu kan. Kenapa? Karena yang mau kita ubah itu adalah mindset kita. Mindset teman-teman di dalam trading. Bahwa trading itu tidak soal cuannya. Kalau lu bisa jaga resikonya, kemudian lu jalanin prosesnya, urusan cuan itu udah pasti
pasti akan nyusul. Ya, orang-orang bilang apa? Usaha apa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, jadi nggak mungkin kalau lu tidak ada usahanya, kemudian lu tiba-tiba datang terus habis itu ngarepin cuan gitu kan. Nah, demikian juga pasti orang akan bertanya-tanya. Nih kalau misalnya gue bilang nih ya, tunggu dia pullback, ya tunggu dia pullback. Contoh misalnya kayak Arko, ya contoh nih ya Arko. Arko kan dari kemarin itu udah naik lumayan kan, ya nih Arko, ya nih Arko dari kemarin kan udah naik lumayan. Kalau teman-teman lihat pergerakan begini, apa yang teman-teman mau lakukan? Pasti teman-teman mau kejar. Ya, pasti teman-teman mau kejar. Kenapa? Karena pergerakannya ini Arko aja sudah berapa di Porto itu udah 30-40%-an. Ya kan? Bahkan ini all time high si Arko. Ya, nah habis itu teman-teman pasti udah punya satu pola pikir bahwa kalau all time high berarti sky is the limit. Berarti ini saatnya gue masuk. Ya, tetapi lupa gitu kan pergerakannya sudah seberapa tinggi, pergerakan segini. Ya, ini kan kalau lu ukur dengan sudut itu udah pasti tinggi, udah di atas 40-an derajat kan? Ya, udah di atas 40, udah di atas 50, bahkan ini mungkin kalau diukur sudutnya itu udah hampir 90 derajat. Benar nggak? Kalau teman-teman tahu teorinya, kalau dia 90 derajat, apa yang akan terjadi pada pergerakan harganya? Ya, itu otomatis akan ada pullback-nya. Ya, akan ada pullback-nya. Nah, kalau dia ada pullback-nya, lu nunggu kapan? Ya, aku pasti akan nunggu pada saat di mana dia melakukan pullback. Nah, ini kan dia pullback kan. Nah, pada saat pullback ini, orang kan pasti akan komentar kan, lu belum tentu ngambil. Ya, kenapa? Karena kalau dia udah turun segitu banyak, gue juga ketakutan kan. Ya, nah di sini berlaku teori sama aturan. Bagaimana kita menilai ini pullback benar apa enggak? Ya, gue boleh terima apa enggak? Gue nangkap pisau jatuh apa enggak? Ya, nah kemudian teman-teman lihat ya. Nah, ini gue tahu dari mana dia menangkap pisau jatuh apa enggak. Nah, teman-teman tinggal cek lah beberapa kali atau teman-teman lakukan backtest. Ya, backtest, ketahui polanya, ketahui perilaku harganya. Jangan ngapalin pattern. Ya, jangan ngapalin pattern, tapi ketahui polanya, ketahui perilakunya. Ya, kenapa sering kita katakan seperti itu? Agar teman-teman nanti kalau udah ketemu hal yang sama, karena ini gini ya, market itu selalu akan mengulangi hal yang sama. Apa yang teman-teman lihat di mungkin jawabannya Jesse Livermore itu terjadi juga di zaman sekarang gitu loh. Ya, artinya market ya dari dulu, sekarang dan selamanya perilakunya begitu. Ya, tinggal teman-teman pahami polanya. Oke. Nah, dengan teman-teman pahami polanya, ya itu kan berarti butuh waktu ya untuk memahami pola itu kan. Nah, kalau teman-teman udah memahami polanya, tapi pasti teman-teman pada saat pullback lu udah berani ngambil. Kenapa? Karena ada polanya. Ya, kemudian belum lagi kalau kita lengkapi dengan manajemen risiko, lu udah tahu risikonya kecil. Apa ruginya lu? Ya, ruginya lu tahu berapa kan? Ya, kalau lu udah tahu ruginya berapa, kenapa lu nggak berani masuk? Ya, what's wrong di situ? Gitu kan? Ya, kalau lu nggak berani masuk juga, ya berarti kan sebenarnya yang jadi masalah adalah kitanya. Ya, jadi bukan karena marketnya. Nanti akhirnya nyalain, market nggak setuju nih, gue masuk ya. Market selalu mempermainkan retail dan lain sebagainya. Kagak, dia nggak ada urusan sama lu. Ini juga teman-teman ya, mungkin teman-teman yang ngapalin pola-pola ya, kelihatannya kayak pola ini adalah polanya si market maker ya. Pokoknya kalau keluar pola itu maka market maker akan masuk di dalam situ. Sebenarnya enggak, teman-teman bayangkan ya kalau teman-teman punya uang triliunan ya. Contoh aja ya, yang gampang aja deh. Kayak misalnya Pak Lokeng Hong. Ya, Pak Lokeng Hong lihat pola nggak? Ya pasti tidak lah. Dia udah ngomong berkali-kali kok ya. Apa yang dia lakukan adalah dia lihat rumahnya. Bagaimana perawatan di rumah itu bagus apa enggak. Sedangkan technical ya ngelihat apa ekornya. Ya itu kan kalau misalnya kan kalau yang digambarkan oleh Pak Lokeng itu adalah bagaimana peternakan sapi kalau nggak salah ya. Apa yang dilihat oleh Pak Lo ini bagaimana kandangnya, bagaimana pemeliharaan terhadap mungkin makanannya dan lain sebagainya. Itu kalau di trading itu namanya fundamental kan. Ya, fundamental. Itu yang dia lihat. Kalau kandangnya bagus, makanannya bagus, asumsinya bahwa sapinya pasti akan bagus. Gitu kan? Ya. Sedangkan katanya teknikal itu ngeliat apa? Lihat ekornya. Oh, kalau ekornya kibas-kibas itu berarti sapinya gembira. Gitu kan? Artinya apa? Kalau mereka yang sudah punya uang yang besar, dia udah nggak lihat pola. Dia nggak lihat pola. Nah, terus
terus apa gunanya technical buat kita? Technical buat kita itu adalah untuk menentukan titik yang paling optimal, harga yang paling optimal untuk kita masuk. Karena kalau lu lihat cuma titik fundamental, lu nggak tahu harga masuknya di mana. Ya mungkin oke, ini harga wajar apa enggak. Ya harga wajar juga untuk ditentukan kan sebenarnya objektif apa subjektif banget kan harga wajar untuk setiap orang. Betul ya? Ya mungkin ada yang pakai apa ya namanya itu Buffett indikator lah, ada yang inilah ya apa ya pokoknya itulah ya untuk fundamental kan. Itu kan subjektif banget kan. Demikian juga dengan technical. Kita butuh technical agar kita bisa ngeliat oh ini kalau misalnya gue masuk di wilayah ini resikonya berapa gitu. Kita butuh resikonya karena apa? Kita trading kan. Ya kita trading karena kita trading berarti tradingnya pasti jangka pendek. Sedangkan kalau fundamental mereka selalu ngambilnya untuk jangka panjang. Bahkan bisa jadi mereka ngambil terus lupakan. Kan seringkali kalau investor-investor begitu kan. Ya. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa letakkan di tempat yang pas gitu loh. Kalau teman-teman yang fundamentalis atau investor, jangan komentarin trading. Teman-teman yang trading, jangan komentarin yang investor. Karena pasti nggak cocok. Itu beda pandangannya. Bahkan di dalam trading pun itu banyak kan sebenarnya sekte-sekte kan. Ada yang scalping. Lalu kalau scalping lu komentarin position itu pasti nggak pas. Gitu karena beda. Lu scalping bisa jadi cuma jam-jaman menit-menitan ya. Sedangkan kalau kita position, kita bisa ngikutin trendnya sampai patah loh. Dan itu bisa butuh waktu bisa berapa bulan, bisa berapa tahun kan. Ya, position itu hampir diidentikan dengan investing, tapi sebenarnya enggak. Oke, ada sektor lagi namanya swing. Ya, nah swing tentu ya pasti akan berbeda dengan scalping dan position kan. Kalau swing berarti mereka punya target-target yang udah fix gitu loh. Gue nggak perlu ngikutin sampai benar-benar habis ya, pokoknya udah sampai di situ udah. Nah, gue TP itu trading plan gue. Nah, sekte-sekte ini pun ya, ini bagian-bagian dari yang gaya-gaya trading ini pun itu kalau disatukan itu pasti nggak ketemu. Ya, makanya dari awal teman-teman juga harus tentukan dirinya di mana nih letaknya. Lu ada di fundamental, ya sudah fundamental aja yang lu pakai. Ya. Nah, kalau lu mau di fundamental tapi mau pakai technical, adanya di mana? Ada di position. Jangan lu udah tahu gua harus ngambil yang bagus-bagus ya. Kemudian gua mau ikut trendnya gitu ya, tapi pakai caranya scalper. Nggak bisa, nggak bakalan cocok, nggak bakalan ketemu ya jati dirinya itu harus jelas jadi nggak abu-abu gitu loh ya nggak apa namanya sebentar scalping gitu kan oh scalping ternyata nggak bisa memberikan gue kekayaan yang lumayan gitu ya nggak memberikan gue harapan bahwa dalam 2-3 hari ini gue bisa langsung bisa beli Mercy bisa beli BM bisa beli Lamborghini nggak bisa ternyata oh ya udahlah kalau gitu gue harus pindah nih. Ya karena gue nyangkut banyak, ini gue jadi investor aja. Kenapa? Karena ada investor yang kalau ini ditaruh dalam 3-4 tahun kemudian, dia bisa berkembang menjadi berapa triliun uangnya. Tapi dia menjadi investor, basisnya kenapa? Karena kalah atau nyangkut pada saat dia trading. Ya itu kan udah nggak pas kan? Ya terus habis itu tiba-tiba nongol ngomentarin banyak hal yang berkaitan dengan trading maupun investing. Gitu ya. Jadi tolong satu tempatkan diri dengan benar dulu ya tempatkan diri dan tahu dulu nih yang gue komentarin ini apa oh ini sedang di position ya kayak misalnya kemarin kita bicara mengenai Astra International kita bicara mengenai Sido ya atau kita apa aja sih yang itu oh kayak misalnya BBTN ya Breeze ya itu kan berarti kita sedang ngikutin trennya. Ya kita sedang ngikutin trennya. Nah kalau lu ngikutin tren, nggak ada namanya sebuah tren itu cuman buat 1 minggu gitu ya. Oh habis itu trennya patah gitu. Nggak ada. Ya itu biasanya ya paling cuman pergerakan-pergerakan euforia. Ya kita tahu yang seperti itu kan. Tapi kalau sebuah tren itu cenderung akan berlaku cukup lama. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di price in oleh tren itu. Ya, ada yang sesuatu yang di price in. Ya, nah kalau dibicara mengenai price in itu nggak mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Ya kita nggak bicara mengenai time frame yang 1 menit, 2 menit gitu ya, nggak. Kita bicara mengenai time frame yang harian termasuk mingguan. Gitu kita bicara di situ.
Nah, kalau lu bicara di situ, ya cocokkan ya. Kalau misalnya lu udah tahu, oh dia di position nih. Oh ya udah kita bicara di position, pasti masuk komen-komennya. Gitu. Saya bukan berarti melarang teman-teman komen. Justru teman-teman kalau komen, saya jadi tahu gitu loh apa yang mungkin ini mindsetnya masih di situ ya. Nah, kita mungkin share gitu ya, share apa sih yang gue pernah alami saat teman-teman yang komen itu di tempat itu. Ya, contoh misalnya kalau dia turun belum tentu diambil. Ya itu kenapa? Karena teman-teman satu nggak percaya sama setupnya. Oke, gue udah lewatin itu, gitu kan? Jadi bukan berarti gue pinter, cuma karena gue udah pernah punya pengalaman di situ. Oh ini loh, kalau teman-teman lihat ya, ini tunggu dia pullback ya. Nah, posisi dia pullback tuh harus seperti apa? Jadi gue bisa ya seenggaknya share pengalaman gue lah ya. Oh, kalau misalnya nanti ini naik nih, naik tinggi nih, perlu dikejar apa enggak? Ya udah jelas enggak perlu dikejar. Ya kenapa kayak teman-teman lihat pengalamannya. Kalau pengalaman saya nggak cukup ya teman-teman bisa carilah pengalaman orang lain gitu kan. Kenapa pada saat harga lagi naik tinggi-tingginya, lagi naik kencang-kencangnya, jangan dikejar. Gitu kan? Ya. Nah, kalau teman-teman pasti udah sering lah kalau harga naik gitu ya, oh kejar gitu kan. Kejar ya. Nah, teman-teman lihat dong pengalamannya. Makanya kenapa jurnal itu penting banget untuk seorang trader ya. Kenapa? Karena agar kita bisa ngelihat gitu loh. Oh ya ampun, ini pernah loh kesalahan gue terjadi di sini. Ya terus gue ulangi berapa kali gitu kan. Nah, jadi pengulangan yang berkali-kali dan salah itu usahakan. Jadi ini kita ngomongin soal mindset dulu lah ya. Nah, oke. Ya, moga-moga kalau misalnya masih ada lagi ya, teman-teman tinggal komen aja nanti kita coba lihat apa yang perlu saya cerewetin lagi ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin saya cuma mau update dulu ya saham-saham yang kita ikutin ya trennya. Kita mau ikutin trennya. Jadi ini teman-teman lihat Cleo. Kemarin itu kan ada beberapa titik yang kita mau perhatikan kan. Satu adalah harga 700 ya. Nah, hari ini udah di break 700-nya. 700-nya udah di break. Saya nggak tahu teman masih pegang apa enggak lah ya. Nah, ini juga sama kan. Ini dia pullback kan. Ya, pullback. Lalu berani nggak ngambil pada saat dia pullback? Kita tahu dia udah break, kemudian dia pullback. Nah, pada saat pullback teman-teman bisa lihat juga volumenya pada saat dia pullback itu kan cenderung kecil nih, lihat nih. Ya, oke, aturannya pas nggak? Ya pas. Nah, kalau lu nggak mau ngambil pada saat dia pullback, ini ya saya udah ngomong berkali-kali kan 700 dan 800 ya. Nah, 700 dia udah break. Ya, 700 dia udah break ya. Kita tunggu sampai sore. Ya, tunggu sampai sore. Ternyata dia di close di 715. Berarti kan ini udah confirm break 700 ya, break 700 nih. Mungkin besok masih akan ada potensi untuk turun dulu nih ke arah sekitar 700. Nah, teman-teman tinggal ya saya mau tungguin di daerah mana lah ya. Oke. Nah, ini udah memberikan konfirmasi turun. Nah, sebenarnya kalau misalnya dia bisa close di full candle itu akan lebih baik ya. Cuman ini kan setelah sampai ke 750 kemudian dia masih turun berapa persen tuh ya. Di close di 715 kan. Nah, jadi kita masih ada potensi untuk retest kembali ke 700. Ya, tapi ini Cleo ya. Jadi Cleo kita udah lihat udah ada peluang mungkin dia akan retest kembali ke 800 ya, 775 sampai ke 800 nih. Ya, nah ini akan jadi plafon keduanya si Cleo tuh di 800, oke? Nah, ini ya, ini untuk Cleo ya. Wis ya, udah ya. False break sama enggak ya, volume sama resistennya dia mesti close di bawah di atas resisten ya. Nah, dia false apa enggak kita cuma baru bisa mendeteksinya ya setelah nanti mungkin beberapa hari kemudian. Memang yang ini ya candle yang ini nih si Cleo mau candle momentumnya kan tidak terlalu besar ya. Kenapa? Karena menyisakan shadow. Ini artinya apa? Sellernya masih apa namanya masih cukup dominan gitu loh ya. Tapi kalau misalnya dia bisa close dengan full candle ini kan jadi bullish engulfing ya. Kalau dia bisa close dengan full candle itu sebenarnya jauh lebih bagus ya. Kenapa? Karena ini adalah candle momentumnya. Kita bisa ngeliat momentumnya akan naik apa enggak. Tapi kalau dia di close dengan shadow kan teman-teman tahu ya shadow itu seperti apa ya. Shadow itu adalah pada saat pagi hari ya mungkin di pagi sampai menjelang siang itu dominasinya adalah buyer. Berarti buyernya sudah nongol. Ini kekuatan buyernya sudah nongol ya.
Nah, pada saat dia sampai ke 750, sellernya lebih dominan, makanya akhirnya meninggalkan shadow, ya. Oke. Nah, karena itulah makanya karena ada shadow ini, karena ada seller yang nongol ya pada candle ini, maka kita melihat bahwa masih ada peluang ya akan terjadi koreksi pada si Cleo-nya. Masih ada terjadi peluang untuk koreksi. Kenapa? Karena momentum breakout-nya tidak besar. Karena lihat candle inilah. Ya, candle yang pada saat dia breakout. Yang besar itu adalah pada saat dia full candle. Itu kan berarti apa ya istilah mereka ya? Maruboso kalau nggak salah ya. Teman-teman, nanti koreksi saya deh. Saya nggak pakai istilah-istilah itu soalnya. Kalau dia full candle, itu artinya momentumnya gede. Bodinya teman-teman lihat. Ya begitu dia muncul shadow, artinya ada perlawanan dari pihak yang sebelah. Kan kita maunya momentumnya buyer semua, kan? Ya ternyata dilawan oleh seller, ya. Jadi maka dari itu kita melihat masih ada potensi terjadi koreksi dulu, ya koreksi besok. Kalau misalnya ada sentimen nongol ya. Ini sentimen kan adalah bagian dari bensinnya, ya. Bensinnya untuk ya mendorong pergerakan harga. Nah, teman-teman lihat sentimen Clio udah nongol apa belum? Ya kalau belum ini masih akan ada cenderung koreksi. Tapi kalau misalnya ini kenaikannya didorong juga oleh sentimen, nah sentimen itu yang akan melanjutkan trend itu. Contoh misalnya kayak FKTR hari ini. Ya FKTR. Kenapa dia naik? Bahkan sampai sempat arah FKTR. Karena dilanjutkannya kembali insentif mobil listrik. Ya, insentif mobil listrik. Kan kita tahu FKTR itu ya pasti mobil listrik semua kan. Mau bus lah. Nggak tahu nanti dia akan lanjutin dengan mobil apa enggak kan. Nah itu tapi yang kita udah bisa tahu bahwa sentimen itu mendorong pergerakannya. Oke, ya itu FKTR, ya, itu gunanya sentimen. Apakah RSI bisa membantu identifikasi fallback? Bisa saja, ya bisa saja. Jadi contoh misalnya RSI-nya ada di daerah jenuh jenuh beli, ya daerah atas nih jenuh beli, ya. Jadi bisa saja pergerakan harganya, teman-teman kalau lihat ada pergerakan di mungkin dia udah lewat di atas 70 RSI-nya. Nah itu memang ada kecenderungan dia ada koreksi di dalam situ ya, ada koreksi. Tetapi jangan depend on 100% indikator ya. Kenapa? Karena indikator walaupun dia ada di area jenuh, tetapi kalau euforia dan sentimennya kuat ya, euforia dan sentimennya kuat itu masih akan terus mendorong pergerakan indeks. Itu sama seperti teman-teman mungkin lihat oh ini harga wajar dan harga yang sudah mungkin udah over value ya. Nah, kalau di dalam technical kita mengenal ada namanya euforia. Euforia itu bisa mendorong pergerakan harganya itu melebihi harga wajarnya. Ya, lu mau bilang ini harga sudah over value dan lain sebagainya, itu buat orang fundamental. Tapi kalau di technical, kita mengenal ada namanya sentimen dan euforia. Euforia itu bisa mendorong harga itu setinggi bahkan jauh lebih besar daripada eh, apa mau bilang PBV lah, harga wajar apapun gitu. Ya, itu kan sering terjadi. Teman-teman bisa lihat kayak brand, kayak cuan ya. Itu udah pasti jauh banget dengan harga wajarnya kan gitu. Oke. Okay? Ya, jadi jangan depend on indikator ya. Jangan depend on indikator 100%. Boleh teman-teman mungkin bisa lihat oh RSI-nya sudah di atas jenuh beli ya. Kalau itu lu masih mau masuk ya tentu ya jadi ini ya jadi pertimbangan kan ya. Tetapi itu bukanlah sebuah apa ya kita bilang ya patokan yang udah mati begitu aja. Ya ambil contoh misalnya kayak money spot. Kita mau lihatnya apa? RSI-nya kan ada di posisi normal kan, posisi netral kan, kayak gitu kan. Itu akhirnya jadi alat bantu, ya, alat bantu kita. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini kan dari awal kita udah tahu ya, oh ini ada beberapa plafon di Cleo 700 dan 800, ya kan? Nah, begitu dia break 700, maka kita lihat kesempatan untuk ke 800 itu jadi terbuka. Bagaimana kita tahu dia break? Ya, teorinya adalah harga harus close di atas plafon itu. Harga harus close di atas resisten itu kan. Nah, tetapi posisi close-nya gimana? Nah, teman-teman lihat nih misalnya contoh kayak Cleo. Ya, kayak Cleo. Posisi close-nya itu kan menyisakan shadow. Jadi sebenarnya close-nya itu enggak tembusnya itu sebenarnya enggak kuat-kuat sekali, gitu kan. Nah, karena itulah kita mempertimbangkan untuk
mungkin belinya di sedikit diskon. Ya, sedikit diskon. Jadi mungkin dia masih akan retest kembali ke area 700, bahkan bisa saja dia akan retest kembali ke 800. Jadi ini tinggal konfirmasi candle selanjutnya. Kemudian BBTN. BBTN kita tahu bahwa dia hari Selasa kemarin itu udah break. Selasa kemarin nih ya. Ini yang naiknya sampai 8%. Itu udah break ya. Nah, ini yang kita mau lihat nih. Teman-teman bisa lihat kan sebuah candle full. Ya, full candle artinya dia nge-break dengan momentum yang besar. Nah, karena itulah kita tahu bahwa ini pergerakannya masih akan lanjut ya, masih akan lanjut. Cuman dia menyisakan itu menyisakan sebuah pergerakan yang cukup cepat. Ini gede banget. Ini sekitar 8% kan. Ya, jadi kalau misalnya nanti dia paginya itu masih ada koreksi, itu oke, itu wajar ya. Nah, ditambah lagi sebenarnya yang mau kita ikutin dari BBTN itu kan sebenarnya sentimen dari merger unit syariahnya dengan muamalat. Itu kalau sampai berlangsung dan sampai benar-benar dikonfirmasi, sekarang kan masih ada MUI kalau nggak salah, MUI sama Muhammadiyah yang tidak setuju kan ya. Nah, itu sampai pendekatannya berhasil, ini masih akan ada pergerakan. Ya, itu pertama sentimennya. Yang kedua adalah laporan keuangannya. Ini adalah laporan keuangan yang kemarin kita lihat tuh cukup luar biasa dan itu belum di price in. Itu belum di price in oleh harga. Belum di price in. Jadi kalau ya teman-teman lihat dua sentimen ini ya saja, itu sebenarnya udah cukup bagus ya untuk si BBTN. Nah, BBTN juga sama. Teman-teman kalau misalnya lihat ya, pergerakannya gimana? Ini teman-teman lihat nih, pergerakan turunnya. Ini turun kan ini kenceng kan? Nah, pada saat kenceng ini tentu kita nggak akan ambil. Yang kita udah tungguin kan di kotak kuning ini kan. Nah, teman bisa lihat kan pergerakan turunnya gimana? Ah, ini dengan volume kecil. Ini dengan volume kecil. Ya kan? Pergerakan turunnya, volumenya kecil kan? Nah, kalau teman-teman kalau udah ini lihat ya, kalau misalnya gua ambil dari sini, resiko gua kan di bawah sini. Nah, begitu dia ambil dari sini, ini kan sebenarnya udah balik lagi ke harga yang kita ambil sebelumnya ya. Habis itu pergerakannya. Ini artinya udah lanjut. Nah, ini udah pergerakan uptrendnya kan. Nah, kalau dia udah pergerakan uptrend begini, ya udah tinggal kita jagain. Ya, jagain dan ingat juga pergerakan harga yang uptrend itu bukan berarti langsung breng gitu kan to the moon gitu. Enggak. Pergerakan harga itu selalu akan swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ya, dia akan membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Itu pergerakan harga. Jadi kalau dia nge-swing, selama pergerakan harganya semua masih sesuai dengan aturan, teman-teman ya udah berarti teman-teman tahu itu sedang retracement ya, bahasa kerennya adalah retracement kan. Jadi kita lakukan apa? Ya kita tungguin aja gitu loh. Nothing wrong di situ. Ya, nggak ada yang salah di situ. Nah, demikian juga dengan pergerakan harga ini. Jadi kalau dia bergerak kemudian terjadi pullback di daerah sini, ini akan membentuk yang namanya supply dan demand zone kan, ya. Supply dan demand zone. Nah, kalau pergerakannya masih lanjut apalagi ngebreak resisten ini nih. Ini kan adalah low-nya kan. Nah, ini kan adalah daerah di mana set satunya kan. Ini set satunya. Oke. Nah, dia udah ngebreak. Nah, kalau teman-teman udah tahu ya, ini ada metode mengatakan bahwa setelah dia break, apa yang akan terjadi setelahnya? Mungkin akan ada reakumulasi. Ya, mungkin akan ada reakumulasi sehingga ya kita bersiap dong, kita persiapkan diri bahwa ini mungkin akan ada best di daerah sini. Nah, ini makanya gunanya metode ya, sehingga kalau dia ngebest ya sudah wajar-wajar aja dia ngebest. Gitu, tinggal kita tungguin. Ya, ini sama dengan kasusnya sekalian ya, MARK. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah punya BBTN ya sudah, tinggal hold saja. Ini kasus yang sama dengan MARK. Teman-teman bisa lihat ya pergerakannya. Ini kan trennya kan, ini fase D-nya nih. Ya, ini fase D-nya. Kemudian dia break. Ya, dia break dari set 1. Ini set satunya dia break ya. Kemudian apa yang terjadi? Di atas kita siap-siap apa? Best. Kita siap-siap dengan SOS-nya. Gitu. Kita siap-siap dengan SOS-nya. Jadi kalau dia akan ngebest, ya sudah kita udah siap. Ya kita udah siap, bukan berarti dia pada saat dia turun, wah, udah selesai nih trennya. Ya kan selalu kayak gitu kan? Ya, ini makanya miliki metode, ya miliki metode dan tahu jati diri kita. Lu ngapain di sini? Kalau lu mau ikutin trend, ya sudah ini metodenya.
Ya udah, berarti udah kita tinggal jaga psikologinya kita tahu di mana kita harus menjaga keuntungannya, ya kita trailing stop. Sama nggak kena, semua masih sesuai aturan. Ya wis, kita tinggal ikutin. Let the profit run. Ya itu kan yang banyak yang tidak bisa dijaga oleh retail kan. Pertama adalah tidak sabar. Ya nggak sabar. Pokoknya kalau bisa, gue masuk hari ini nih, minggu depan gue mau beli Alphard. Nah itu selalu kayak gitu kan. Asumsi mereka selalu kayak gitu. Kenapa ya? Saya nggak nyalain retail-retail itu juga. Kenapa? Karena sejak ada media sosial, kita itu seakan-akan diracunin oleh sesuatu yang, kalau lu trading ya, nih ya, lihat gua nih ya, nanti gua tiba-tiba naik Lambo, gua tiba-tiba naik Ferrari. Teman-teman jangan sampai teracuni itu. Kalau memang benar gampang, tentu tidak cuma satu dua orang saja yang publish. Ya itu pasti semua orang yang masuk ke dalam trading itu pasti akan mempublish ke pencapaian-pencapaian mereka. Lah kok enggak? Ya, nah makanya kenapa? Karena dari awal saya selalu sebut ya, apa yang teman-teman harus lakukan dalam trading? Yang perlu teman-teman lakukan adalah resiko. Itu adalah hal pertama yang lu harus lakukan. Selalu lu harus tahu resiko lu di mana. Baru habis itu yang namanya cuan itu akan nyusul. Yang kedua adalah soal psikologi emosinya lu. Bagaimana kalau lu lihat ada sebuah pergerakan harga, ya nggak cocok nih dengan setupnya lu, tapi lu tetap ikut di situ. Habis itu lu nggak tahu apa yang harus lu lakukan, gitu. Itu emosi psikologi. Pada saat orang euforia, apa yang lu akan lu lakukan? Oh, ini euforia nih. Oh, euforia. Kalau lu tahu euforia, gua nggak masuk. Pada saat orang sedang ketakutan, ini kenapa nih orang takut di sini? Ya, berarti kita cek, kita research. Ini pasti ada sesuatu. Ya, apakah dia udah selesai? Ya, kenapa? Karena prinsipnya kan sangat jelas. Teman-teman pasti udah tahu lah prinsip itu. Saat orang lagi greedy-greedy-nya, kita taking profit. Pada saat orang lagi fear-nya, di situ kita sebenarnya waktu kita untuk masuk. Ya kan? Tetapi bukan berarti setiap kali orang greedy, oh ini udah euforia nih, keluar. Ya, setiap kali orang ketakutan, beli. Nggak seperti itu kan. Nah, di sini butuhnya namanya setup kan. Lu tahu gitu loh di mana ini udah terjadi akumulasi belum, udah kelar belum akumulasinya, ya ini udah sesuai dengan setup saya apa belum, ya kalau udah resikonya gimana, oh resikonya kecil, ya sudah, udah apa 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 yang menjadi resiko udah lu ukur, ya kan, cuan nanti kita tinggal ikutin trennya gitu loh. Ya jangan kenapa-napa, kayak itu apanya setiap kali analisa harus bisa beggar. Kalau saya itu beggar. Enggak. Saya enggak bilang bahwa setiap kali kita analisa semua saham-saham kita akan beggar. Teman-teman bisa ambil contoh ya. Kayak kita bahas EBT. EBT itu kan kalau nggak salah ada 4 atau 5 saham. Yang jalan berapa? Arko. Arko yang jalan, sudah kita ikutin Arko. Teman-teman lihat ada berapa saham yang kita bahas juga. Ada yang jalan nggak? Misalnya contoh kayak MAPI. MAPI udah kita bilang tunggu breakout. Ada yang udah masuk belum? Termasuk saya juga udah nyicil. Ya kenapa? Ya kita kan rada-rada greedy ya. Tapi lu bisa ngukur gitu loh, resiko lu di mana. Ya, nah kalau lu tahu bahwa oh kalau gitu gua harus tunggu dia breakout, ya sudah tunggu dia breakout, baru lu masuk. Kalau memang aturannya lu ya, oh, gua adalah trading untuk breakout, ya sudah lu tunggu dia breakout 2000 berapa gitu untuk MAPI ya. Ya aturannya kan clear banget ya. Teman-teman bisa lihat kan pergerakannya juga kan. Ini resisten, 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 resisten. Jadi kalau dia breakout, ini harusnya akan ada pergerakan yang cukup bagus. Kalau misalnya, oh bagaimana kalau misalnya gue beli, ini kayaknya di support nih, di bawah sini. Ya lu tahu resikonya lu. Ya seandainya kalau dia break ke bawah gimana? Lu berani keluar nggak? Yang jadi masalah retail lagi ya, ini masalah-masalah retail terus nih ya. Begitu gue udah beli nih, kemudian udah jelas harus keluar, dia nggak keluar. Dia berubah menjadi investor. Kemudian pada saat dia turun, ini turun terus nih, ya ditambah terus uangnya agar nggak kelihatan membengkak ruginya. Gitu, uangnya ditambah terus, tambah terus, tambah terus. Nah akhirnya uang panas pun dipakai untuk nambah. Begitu uang panas dipakai untuk nambah, dia nggak kuat lagi. Dia nggak kuat lagi, uang panas itu udah harus dipakai. Apa yang dilakukan? Cut loss. Begitu cut loss, sebenarnya dia udah cut loss di posisi-posisi di mana supportnya itu udah tekanan orang-orang untuk menjual barang itu udah gede banget. Di situ kan datang buyer pasti. Ya kan, di mana lu udah fear, ya buyer nongol. Gitu kan. Nah, pada saat buyer nongol, ya lu akan lihat harganya mulai naik nih. Lu mulai berpikir, ya ampun, gua jual dia naik. Gua nggak jual, dia nggak naik-naik.
Karena itulah makanya kalau retail-retail udah teriak nih, beli, 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 ya lu jual. Ya kalau retail mulai teriak, ya, teman-teman bisa lihat ya di semua medsos udah mulai bilang, beli ini, lu jualan itu. Gampang kan? Ya indikatornya gampang kalau teman-teman mau pakai begituan. Ya tapi kita tentu ya nggak bisa pakai itu menjadi sebuah setup yang benar-benar jelas lah ya. Ini contoh misalnya kayak MAPI lah. MAPI kalau teman-teman udah tahu nih, oh tunggu breakout. Ya sudah, kok tunggu breakout. Nah, breakout pun ini kayak kemarin nih, waktu kita rekomendasi MAPI, tiba-tiba besoknya kan tiba-tiba naik tuh sampai ke high-nya berapa? 2050 itu kan berarti udah breakout. Tidak, aturan kita adalah kita mau tunggu harga di close-nya, harga di penutupannya. Jadi menjelang penutupan baru kita bisa bilang ini breakout atau enggak. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Ternyata harganya gimana? Membentuk shadow. Nah, pada saat dia membentuk shadow, kemudian dia turun. Wajar nggak? Wajar aja. Gitu kan? Ini kan berarti cuman apa ya, bahasa kerennya cuman nge-grab, melikuidasi melikuidasi doang ya. Ada orang-orang yang mungkin udah taruh di sini menjadi tempat di mana mereka taking profit. Kenapa? Karena pergerakannya mungkin dia udah ambil dari bawah sini. Ya, dari bawah sini kemudian naik sampai ke atas, ya ini adalah daerah taking profitnya. Ya karena itulah makanya kita butuh harga close-nya, harga menjelang closing-nya. Ya, menjelang closingnya dia di mana nih? Kalau harga menjelang closingnya, kayak misalnya contoh kayak tadi kita bicara mengenai Cleo, ya harga closingnya gimana? Harga closingnya betul di atas resisten. Tetapi kalau kita lihat anatomi dari candlestick tersebut, shadow-nya kok gede ya? Ya, nah artinya kalau gitu, berarti kita masih punya peluang untuk close gitu loh. Untuk besok masih akan ada turun. Ini kan kurang lebih sama nih, kayak contoh misalnya nih, teman lihat ini, candle ini. Shadow-nya kan tinggi ya. Ya, nggak berhasil close ke atas malah. Ya. Jadi kalau dia turun ya wajar aja. Ya wajar. Kalau teman-teman udah beli gimana? Kita mau lihat, oh resikoku di mana? Resikoku di sini. Misalnya ya, berarti di candle ini nih misalnya resikonya. Artinya kalau dia close di bawah candle ini, oh udah gue keluar. Itu resiko gue kalau seandainya gue ambil. Ya, seandainya gue ambil. Nah, kemudian dia naik nih. Nah, ini naik aja. Ini bisa lihat kan teman-teman ya. Kenaikannya ini kita lihat ini udah di atas high-nya. Close-nya udah di atas high dari candle ini. Ya. Jadi kita masih melihat ada peluang sebenarnya dia akan retest kembali ke high ini. Ya kenapa? Karena dia close di atasnya. Ya, jadi ada peluang ini akan lanjut nih. Ya akan ada lanjut ya. Oke, nah kalau temen gue mau masuk dari sini, oke nggak? Ya oke aja. Kalau setupnya lu, teman-teman mungkin pakai misalnya ya, oh gue udah lihat nih, oh gue cuma mau swing doang, misalnya setup gue begini. Ya, swing kemana nih? Ya atasnya kan saya nggak tahu di mana ya. Ya anggaplah 1:2 ya, berarti ke 2100 misalnya. Ya udah, berarti ini stop lossnya lu, ini plannya lu tahu apa yang lu lakukan ya. Apa kalau seandainya setup lu begini, seandainya setup lu, oh gue ini kayaknya morning star nih, nah mungkin seperti itu ya. Nah udah teman-teman udah lihat, oh ini ada pergerakan, gue berpeluang untuk ngambil. Tetapi teman-teman ingat ya, akan jauh lebih 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 baik. Ini kalau teman-teman lihat dari ini ya, ini garis apa gambaran besarnya akan lebih baik kalau gue tunggu dia break. Kenapa? Karena setiap kali dia menyentuh ini turun dia. Nih ya, setiap kali dia menyentuh ini turun. Nah akan lebih besar kemungkinan pergerakan harganya akan lanjut kalau dia bisa ngebreak benteng ini nih. Ya benteng yang ini. Ya, ini lihat gambaran besarnya. Jadi jangan nggak cuma lihat satu candle habis itu udah kita udah boleh masuk, ya. Ya ini balik lagi. Ya kalau kalau bicara mengenai retail, nah itu bolak-balik sering kali begitu kan. Dia lihat satu candle hijau begini nih. Nih. Ya kan kalau teman-teman sering buka chat itu cuma begini doang kan. Ya, ya ini candle-nya, ini candle bagus nih. Ya, candle-nya full candle. Ini saatnya gue masuk. Belum tentu. Lu kalau lihat gambaran besarnya, sebenarnya dia masih sideways dari situ. Ya kan? Nah, itu. Jadi makanya apa? Lihat gambaran besarnya, kemudian tahu gitu loh setupnya lu di mana. Akan jauh lebih baik lu tunggu dia close. Ya kalau dia close di atas, itu kan berarti peluangnya berarti akan jauh lebih besar, gitu kan? Ya, oke. Terus habis itu apa tadi? Oh, breeze ya. Ada breeze lagi. Sebentar.
Ini internetnya mulai itu ya. Letoy. Mana, Bris? Nah, oke. Nah, teman-teman lihat Bris. Bris ya, ini kan pergerakannya balik lagi ke ini. Nah, oke ya, pergerakannya kan begini. Nih ya, ini kan daerah bawah nih ngebas, kemudian dia ngebrek. Ya, ini polanya ya. Dia break kan di daerah sini kan. Nextnya habis itu apa? Ini sempat pullback. Nah, habis itu apa? Dia ngebrek. Berarti kan lanjut sebenarnya. Ini kan pergerakan yang lanjut. Ya, ini pergerakannya kan lanjut ya. Jadi lanjut nih, ini teman-teman bisa lihat ya. Dia ngebrek. Nah, kemudian close ya. Ini nih hari ini sempat turun nih. Hari ini sempat turun. Sebentar, volumenya mana nih? Kok nggak nongol? Bentar ya. Nah, kita mau lihat turunnya itu dengan volume gede nggak? Ini kalau enggak, ini sebenarnya adalah koreksi biasa ya. Cuman karena pergerakan terus dia nutup candle ini kemudian naik. Ini mana nih volume gua? Belum nongol-nongol nih. Kayaknya internet mulai masalah. Ini habis hujan soalnya. Sering begitu tuh ya. Oke, nah itu teman-teman lihat dah ya. Kalau dia pullback cuma dengan volume kecil, artinya kita mungkin masih punya peluang untuk ngambil lagi ini ya. Volumenya kecil nggak? Oh, volumenya lumayan gede ya. Berarti kita mungkin masih akan lihat ini akan jadi false nih. Ya, kita mungkin masih akan lihat dia akan balik ke daerah base ini. Oke, ini masih akan ada pergerakan di dalam base ini. Tapi rata-rata finance masih cukup bagus ya. Ya, tapi teman-teman kalau udah punya barang, ini kan udah tinggal ikutin doang kan. Ini dia ngebest ya, tinggal masih terusin. Oke? Okay? Oke, saya pikir itu dulu teman-teman kalau misalnya untuk ini ya, cuman buat nge-review saham-sahamnya kita. Ya, oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. IMJS. IMJS sama IMAS. IMAS jadi nggak sih ya si BYD-nya? Oke, kita lihat ya. Fase B, si IMJS itu kayaknya masih panjang banget ya. Aduh, ini volumenya. Oke, ini volumenya susah banget ya keluarinnya. Oh, udah. Ya, nih, teman-teman lihat ya. Kalau IMJS, ini saya cenderung lihat supportnya aja ya. Oke. Kayaknya IG nggak tahu kelihatan, nanti mungkin lihat di YouTube aja ya. Oke, nah ini saya mungkin akan lihat supportnya ya. Kita lihat pakai 9 buying test. Oh ya, ini di daerah. Oke, nah IMJS ya. Ini kita panjangin aja ya. Ini tunggu dia ngebreak aja lebih baik. Ini lebih baik kita tunggu dia break aja. Nih ya, jadi turun kan? Ya, ini tunggu dia break trendline aja. Ini kan udah turun nih. Ya, ini kan di ininya. Ini pertamanya downtrend kan. Kemudian habis itu ini airnya kelarin, ini B, nggak tahu nanti ada spring apa enggak ya. Kalau dia ada spring, nah, teman berarti tunggu LPS. Ingat ya, kita tidak orang bilang ya, oh kalau dia ada spring, gue ikut di spring aja. Itu hampir tidak mungkin teman-teman lakukan. Kenapa? Karena dia nge-break support. Ya dia nge-break support itu udah pasti kita nggak bisa lah ya, melakukan prediksi. Oh ini spring ya, walaupun mungkin teman-teman ikutin ya ini A B C gitu kan. Oh ini spring gitu kan. Enggak, kita pasti akan tunggu konfirmasi di mana LPS-nya terjadi. Jadi spring, kemudian dia naik dengan cepat, kemudian dia LPS. Itu yang akan kita tunggu ya. Oke, ini yang akan kita tunggu. Jadi lebih baik tunggu dia break aja IMJS. Termasuk harusnya IMAS ya. Kan ini satu grup. Nih ya, nah, iya betul ya. Nah ini kita lebih baik tunggu dia break. Ini kalau teman-teman tarik trendline pasti ketemu ya. Ya tunggu dia break aja. Ini udah saya garisin sih. Ini break 1725 sampai 1812 itu ya. Jadi dia lebih baik tunggu dia break aja.
Imas jadi nggak sih ya mobil listriknya ya sama BED? Ini kalau jadi harusnya sentimen untuk mobil listrik dia kena nih. Tapi kalau misalnya nggak jadi, ya nggak jadi, nah ini yang kita bingung apa yang bakalan menggerakkan Imas ya. Kemarin kan dia kalau tidak salah ngambil Mercedes ya ATPM-nya Mercedes. Ini pokoknya ini lah, tinggal di research dulu ya. Dia dapat nggak? Oh jadi ya, Imas ya. Oh jadi ya. Ini bener nggak Pak? Em, oh tapi bus ya. Bus bukannya itu ya punya punya V apa VKTR ya? Ya VKTR kan bareng sama Imas kan? Oh oke ya. Oke. Cuman Imas kok naiknya dikit ya, VKTR naiknya banyak ya. Mungkin yang goreng di VKTR lebih banyak kali ya. Ya oke. Nah teman-teman bisa 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 itu lihat kalau dia memang bareng sama VKTR berarti harusnya dia sinkron berdua tuh. Ya jadi dari Imasnya jalan, VKTR juga harusnya ikutan jalan. Cuman ya kalau teman-teman lihat ya apa karakter dua saham ini Imas sama si VKTR, tentu orang pasti akan bermain di sini. Ya, bermain di daerah VKTR. Kenapa? Karena satu baru IPO, ya ini jelas masih baru, harganya masih murah. Ini masih di 150-an. Ya, jadi pasti akan bermainnya lebih banyak di daerah sini. Ya, di daerah sini. Nah, Imas mungkin akan ikutan. Ya, kalau kalau mungkin gini lah ya. Kita ambil sisi fundamental lah ya. Fundamental VKTR kan masih agak ini ya, abu-abu juga ya. Kita bisa katakan bahwa oh IMAS itu mungkin akan lebih baik dari VKTR. Kenapa lebih baik? Karena data fundamentalnya si VKTR ya apa data fundamental VKTR itu lebih sedikit dibandingkan dengan IMAS. Kalau IMAS kan kita udah bisa lihat track recordnya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau VKTR eh, ya ditambah lagi ada, ya memang ada si B ya, ya. Jadi memang agak-agak sedikit meragukan. Tapi kalau dari sisi pergerakan harga, ya perilakunya ya, karakternya, VKTR pasti akan pergerakannya mungkin 90 derajatan gitu dibandingkan yang IMAS. Ya, artinya kalau teman-teman yang agresif pasti milih ini VKTR. Teman-teman yang konservatif ya kita lihatnya IMAS gitu loh. Ya, kalau misalnya lebih konservatif lagi nggak ada lagi ya mobil listrik di Indonesia ya selain mereka yang emitennya sudah IPO ya. Hyundai nggak ada ya, Hyundai nggak ada kan? Hyundai paling DRMA ya, cuma DRMA-nya kan cuma suku cadang doang gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari dua saham itu, ya itu kayak gitulah ya. IMAS kalau dari sisi fundamental kita punya track recordnya, ya track recordnya. Kemudian IMAS itu masih punya Indomobil ya. Oh ya masih punya Indomobil kan? Ya masih ada inilah ya, masih ada Salimnya di bawah situ kan. Ya jadi ya kita mungkin masih masih lebih percaya S daripada B gitu ya. Oke teman-teman, saya pikir begitu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di Jumat mendatang ya. Jumat mendatang buat kita lihat nanti apa ada sesuatu yang baru apa enggak ya. Ini berarti Kamis, Jumat, nggak tahu koreksi apa enggak nih. Soalnya kalau kita lihat untuk indeks harga saham gabungan sih ya harusnya koreksi ya. Harusnya pengennya kita sih koreksi. Pengennya sih koreksi sebelum sebelum pengumuman apapun gitu ya. Pengennya kita koreksi. Kemudian polanya yang ada biasanya di setiap pemilu adalah bullish ya. Jadi makanya kalau dia koreksi ya jadi kan bullishnya bisa lebih 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 apa ya lebih besar ya. Maksudnya kayak gitu lah ya, lebih besar ke atasnya gitu loh. Kalau dia koreksi. Ya tapi kalau dia nggak koreksi ya itu memang tanda-tanda kekuatan dari indeks harga saham gabungan lah ya. Nggak tahu lah ya tandanya atau ditahanin ya. Gitu ya. Tapi kalau dikoreksi akan lebih baik. Ya kita sih ngarapin adalah dia koreksi. Jadi seenggaknya nggak tahu tegangan. Teman-teman lihat RSI mungkin udah cukup di atas juga. Jadi ya nanti kenaikannya dia terbatas, kan? Jadi kalau dikoreksi, ya, jadi siapa tahu ada profit taking, ya, kemudian pergerakan ke atasnya juga jauh lebih asik gitu, ya. Oke, nah baik kita bahas itu di hari Jumat lagi deh ya. Oke, thank you semuanya untuk waktunya ya. Kita akan ketemu lagi di Jumat mendatang ya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit ya. God bless.